Nah, satu hal lagi yang perlu kita kenal, ya, itu yang disebut dengan Poisson ratio. Apa itu Poisson ratio? Jadi sebenarnya Poisson ratio itu berasal dari nama orang ya. Ini orangnya sebelah kiri bawah. Ini yang penemu koefisien Poisson itu. Jadi memakai nama Simon ya, Simon Poisson ya, memakai nama Simon Poisson ini dikatakan rasio Poisson ya. Kemudian apa itu rasio Poisson dan untuk apa kita memahami Poisson ratio itu? Jadi Poisson ratio itu dikatakan di sini adalah regangan kontraksi atau transversal dengan regangan ekstensi memanjang ke arah gaya regang. Deformasi tarik di memiliki rasio positif. Rasio Poisson juga dikatakan koefisien Poisson atau koefisien de Poisson biasanya direpresentasikan sebagai huruf nu. Jadi simbolnya nu sini ya, simbol nu. Ini saya coba jelaskan ya. Kalau suatu elemen struktur ditarik dia akan bertambah panjang ya. Ini penambahan panjang sebesar delta aksial ya, vertikal ya. Ini bertambah panjang. Ketika dia bertambah panjang ya, dia akan diameternya akan mengecil ya. Kalau ditarik terus diameternya akan mengecil. Coba lihat di sini. Ini ada tali ya, di tengah ini ada gambar tali. Ini kalau ditarik ini diameternya akan mengecil. Ya. Kalau diameter mengecil tentu dia diameternya tidak akan kuat lagi terhadap gaya yang bekerja tadi. Semakin kecil semakin tidak kuat. Mengecil terus semakin tidak kuat, akhirnya putus. Ya, putus. Jadi ini kalau ditarik dia akan mengecil. Ya. Kemudian suatu elemen struktur kalau ditekan dia akan melebar. Ya. Melebarnya keluar. Kalau tadi dia akan terjadi perubahan mengecil ke dalam. Dia melebar. Ditekan dia akan melebar. Ini kalau tidak dipegang, yang ini akan akan hancur di sini. Karena seakan-akan ada gaya tarik sini. Seakan-akan di sini ditarik. Ya, ini ditarik. Ya, maka itu ini untuk orang yang angkat berat ya, supaya dia bisa bertahan terhadap beban yang dia angkat, itu kan selalu di pinggangnya diikat gitu ya, diikat, atau ibu-ibu melahirkan apa namanya stagen ya, diikat ya, supaya tidak melebar sini kalau dapat gaya tekan di sini. Nah, perbandingan antara katakan delta H ya, tambahan atau ini tambahan, sebelah sini mengecil ke arah horizontal, itu delta H, sedangkan yang ke arah searah gaya, itu delta V, ya, itu vertikal. Perbandingan delta H dengan delta V, itu dikatakan Poisson ratio. Ya. Jadi sekali lagi saya ulang, perbandingan delta H, baik yang minus maupun yang plus terhadap delta V, delta V juga ada plus minus, bertambah panjang dia plus, bertambah pendek dia minus, ya. Jadi perbandingan delta H dengan delta V itu yang dikatakan Poisson ratio. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, kita baca kalimat ini, ketika suatu benda diregangkan, tarik dalam satu arah, maka benda tersebut akan cenderung menjadi lebih tipis pada arah lateral. Ini lateralnya. Dan jika benda tersebut dikompres, ditekan dalam satu arah, maka benda akan cenderung menjadi lebih tebal
atau pada arah lateralnya akan melebar atau tebal ya, Nah, yang tadi saya sampaikan ini kelihatan jelas di sini ya. Ini kalau karet kelihatannya jelas ini. Ya, begitu ditarik ini mengecil ini. Ya. Di sebelah kanan bawah mengecil akhirnya putus. Jadi perbandingan berapa perubahan ya yang arah mengecil terhadap yang memanjang tadi itu yang Poisson ratio. Jadi nilai Poisson ratio itu ya ini formula tadi regangan arah horizontal dibanding dengan regangan vertikal atau regangan lateral dibanding dengan regangan aksial. Jadi ada yang minus, ada yang plus di sini. Inilah yang dikatakan nu atau Poisson ratio, simbolnya nu. Nilai Poisson ratio itu berkisar 0,25 sampai 0,35. Tetapi untuk nilai Poisson ratio yang tertinggi adalah karet, ya. Karet itu paling fleksibel, ya. Maka itu ada istilah jam karet tadi, ya. Nah, paling fleksibel. Nilai Poisson ratio bisa 0,5, ya. Ya, kalau kita melihat rumusnya, ya maka dikatakan kalau 1 senti dia mengecil, berarti penambahan panjangnya 2 senti. Atau kalau 1 mili dia mengecil, penambahan panjangnya 2 mm. Itu yang 0,5. Ya. Nah, dan di sebelah kanan atas, saya ambil dua material saja untuk melihat nilai Poisson ratio-nya. Jadi material ini banyak, baja, beton, tanah. Ya ini kebetulan saya ambil yang tanah. Ya, yang clay. Jadi clay itu lebih besar, lebih fleksibel, ya. Ini clay, tanah lempung atau tanah liat, ya. Ini lebih besar. Jadi nunya untuk yang lunak 0,35 sampai 0,4, untuk yang medium ya kekakuannya medium untuk 0,3 sampai 0,35, yang kaku, yang stiff ya, kaku 0,2 sampai 0,3. Kalau untuk pasir yang lepas 0,15 sampai 0,25, yang medium ya, yang medium padat 0,25 sampai 0,3, yang padat 0,25 sampai 0,35. Nah, tadi katanya berkisar sekitar 0,25 sampai 0,35, tapi untuk material tertentu seperti karet ini yang paling besar sampai 0,5.